Mungkin langsung saja saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu memulai materi pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Assalatu wassalam. Tetap salam kepada Rasulullah junjungan kita. Hari ini kita diberi rahmat oleh Allah yang luar biasa, yaitu sebuah pertemuan saling silaturahmi. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya sehingga saya bisa berbagi, bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling mengenal. Yang kedua, terima kasih kepada adik-adik telah menunggu. Saya telat hampir 2 jam ya, 1 jam ya, telat 1 jam lebih. Ketelatan tadi karena saya ada jadwal mendadak, tadi malam tamu bayar saya dari Mongol datang. Karena setiap minggu saya menjadwal tamu memang dari asing itu datang. Kemarin dari Dubai, dari Turki, dari Cina, dan banyak lagi dari negara. Karena memang saya selalu mendatangkan tamu dari internasional trade ya, perdagangan internasional. Nanti saya ajarkan caranya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan nanti materi itu strategi digital marketing era AI dan IoT. Saya akan menerangkan, menjelaskan, memaparkan sesuai empiris saya, pengalaman saya selama hampir 20 tahun terakhir saya menjalankan konsep digital yang berbasis AI ya, IoT dan AI. Kata-kata AI dan IoT itu mungkin masih asing di telinga adik-adik ya? Masih asing ya? Sebenarnya milenial itu ini kata-kata apa ya? Sudah era yang harus tahu, harus dipahami. Nah, nanti saya jelaskan juga apa itu IoT dan bagaimana menghadapi di era IoT itu bagaimana, di era AI itu bagaimana. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya itu Imron. Imron, Muhammad Imron. Tapi saya punya nama digital itu Imron pribadi. Nama Muhammadnya saya buang ketika di internasional saya tidak bebas ya. Karena di internasional itu kadang-kadang dengan identitas Muhammad itu masih tabu di beberapa jaringan internasional seperti Cina, Rusia, Korea Selatan, dan Kamboja, dan banyak negara-negara, terutama negara liberalis, negara komunis ya. Kemudian saya besar di Banyuwangi, itu di Bajulmati, dari desa ya. Sejak kecil pendidikan saya di pesantren, ya numpang tidur, gak mondok, numpang tidur di banyak pondok lah, di Tebuireng, di Sukorejo, di Blok Agung, banyak numpang tidur, di Seletreng, dan banyak lagi pondok-pondok, termasuk di pondok-pondok internasional saya juga beberapa ke negara. Ya numpang tidur, karena pengetahuan saya tentang syariah juga gak baik-baik amat gitu ya. Di pondok saya numpang tidur, kemudian saya melanjutkan kuliah Usuluddin di Jogja, IAIN Kalijogo. Tapi karena saya orang kampung, gak punya uang, orang tua saya miskin, ya gak kuat bayar SPP, saya keluar, pindah. Akhirnya ketemu Pak Amin Rais, saya kuliah di Unmuh gratis, sama di UNED. Lagi-lagi gak punya uang, saya kuliah 2. Di Unmuh ambil Fakultas Hukum, di UNED ambil HI, sama-sama. Sama-sama akhirnya, ya di UNED kan tidak boleh. Saya seorang aktivis, hidup saya itu habis untuk aktivis dulu. Masih kuliah, hobi saya itu demo SDSP, Kasop, keluar masuk penjara itu kayaknya biasa. Saya keluar masuk penjara sering, sudah biasa, kebal mungkin ya. Sejak kecil, sejak kuliah saya idealis mungkin ya, terlalu idealis, keluar masuk penjara biasa, sering sekali demo SDSP, Kasop, dan banyak lagi lah. Menentang kebijakan publik, itu saya pemberani. Saya gabung dengan BEM banyak ya dulu, dengan UGM, teman-teman di UI, walaupun kuliah saya di Jember. Secara pergaulan kuliah saya juga bergaul dengan teman-teman di internasional student ya, di mahasiswa yang ada di Italia, di Singapura, dan banyak sekali. Saat itu belum ada digital ya, tapi saya sering orangnya itu kalau libur
ada waktu cuti kuliah saya sering jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke UGM, ke Jakarta itu apa? Gadol truk. Kan gak ada biaya. Iya, gadol truk itu aja. Saya suka traveling dan banyak jalan-jalan. Nah, itu cerita saya. Kemudian saya ingin S2, S3, tetapi setelah saya dapat beasiswa S2 di UNER, saya ambil 1 semester, saya kurang tertarik menekuni dunia akademis S2 yang menurut saya teoritis itu. Akhirnya saya mengambil shortcut internasional, salah satunya shortcut bisnis, entrepreneur, dan banyak lagi. Di Singapura, di Malaysia, di Cina, di beberapa negara banyak sekali, hampir di Eropa juga ya. Belajar shortcut itu kursus pendek, pendidikan pendek, tapi langsung praktek. Di belakangan saya lebih menekuni digital marketing, AE, pemrograman, bahasa pemrograman, dan berbagai macam hacker. Akhirnya tahun 2000-an saya menjadi hacker underground. Background saya hacker underground. Saya menekuni bidang itu hampir 5-10 tahun lah. Sambil saya bekerja di perusahaan, di banyak perusahaan, saya sudah 15 perusahaan. Ya, banyak sekali lah. Saya tidak bisa menghitung. Gaji saya terakhir itu 2 digit, umur 35, saya harus berhenti dari perusahaan. Itu konsep saya. Karena saya nggak mau jadi pekerja. Lagi-lagi mungkin saya terlalu idealis ya. Saya tidak mau jadi pekerja. Saya lulus SMA itu di PGA di Bondo. Saya ikatan dinas pegawai negeri. Saat itu saya pegawai negeri, saya tinggal. Saya lagi-lagi idealis. Kalau saya di pegawai negeri, saya tidak mungkin bisa kaya kalau tidak korupsi. Akhirnya saya keluar dari pegawai negeri, saya mengambil kuliah dengan ketidakmampuan. Nah, ini yang mendasari saya orang desa miskin. Mengapa saya itu sampai memiliki mental seperti itu? Saya belajar dari biografi Imam Syafi'i. Sayang, kecerdasan saya tidak seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, saya 7 tahun belum. Ya, surat-surat pendek aja. Tetapi Imam Syafi'i itu orang desa, orang miskin, bapaknya meninggal, hanya dengan ibunya yatim piatu. Dia tidak punya apa-apa. Dia siap belajar dan siap menghafal. Kadang-kadang itu mencuri dengar, ngaji di mana, dan bahkan kitab Al-Muwatta Imam Malik itu dia umur berapa ya? Umur 12 tahun sudah hafal. Karena 7 tahun hafal Al-Quran. Sehingga dia menjadi muridnya Imam Malik ya. Mentalnya Imam Syafi'i itu sangat-sangat mengganggu saya. Bagaimana mental Imam Syafi'i itu yang mendoktrin sejak kecil. Karena sejak kecil umur 7 tahun saya sudah ngaji Al-Hikam, Ihya Ulumuddin saya sudah ngaji juga. Karena saya di keluarga pesantren ya, walaupun dengarkan aja. Nah, di situ saya mendengar kisah-kisah tentang Imam Syafi'i, termasuk Khalifah Rasyidin yang 4 itu, Ali bin Abi Thalib, bagaimana kecerdasannya dan seterusnya ya. Nah, saya belajar banyak biografi, terutama Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, dan 4 mazhab itu saya pelajari semua. Nah, saya menekuni di bidang syar'i, hukum-hukum Islam. Nah, di situ saya akhirnya yang belajar bukan hukum syariah. Saya suka belajar biografi orang, biografinya. Imam Malik, Imam Hanafi, nah, termasuk biografinya menjadi orang kaya di dunia ini kan Nabi Sulaiman. Saya belajari, tapi sekarang saya masih mempelajari kenapa Sulaiman kaya dan bagaimana cara mendapatkannya dan kiat-kiatnya apa Sulaiman itu kaya, sehingga turun Rasulullah itu orang kaya zaman Rasulullah ada 2, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Saya juga belajar kitab-kitab Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Affan itu dari aliran komunis, liberalis, sosialis, dan banyak versinya. Saya tidak mempelajari dari sisi Islam, karena Islam tidak menerangkan cara mencapai kekayaan. Di kitab-kitab Islam itu hampir tidak ada. Kalian mondok 10 tahun, 20 tahun tidak akan mendapatkan biografi Utsman bin Affan, bagaimana Utsman bin Affan itu kaya. Abdurrahman bin Auf kaya bagaimana? Tidak ada kan? Ada yang mondok, saya yakin belum, hanya secuil tidak terangkat. Bagaimana Ali bin Abi Thalib itu, Rasulullah itu kekayaannya dihabiskan untuk kepentingan Islam bagaimana, dan cara mendapatkan Rasulullah itu bagaimana, itu tidak dikupas dengan detail. Utsman bin Affan mencari harta benda dan seterusnya, cara bisnisnya dan seterusnya. Termasuk Abu Bakar cara bisnis, itu tidak hampir dikupas, tapi di kitab-kitab Ibrani itu dijelasin. Di kitab-kitab komunis, liberalis itu dijelasin. Nah, itu sekilas tentang saya, ya. Nah, di sini saya mungkin materinya agak berat. Oh ya, ini levelnya S1, SMP, SMA atau apa? Kebanyakan. Ada S1 juga. Yang S1 siapa? Atau juga? Atau yang masih mahasiswa? Yang mahasiswa.
mahasiswa. Mahasiswa. Berapa? 1, 2, 3. Oh, calon. Yang S1 udah lulus? Ada? Sambil saya belajar bagaimana menggunakan bahasa yang enak, yang pas, biar nggak terlalu susah. Ya, pemahamannya. Oh, ini bahasanya seperti ini, seperti ini. Yang SMA? Udah lulus? Hampir semua ya? Masih sekolah? Oh, SMP. SMP berhenti atau SMP melanjutkan lagi? SMP berhenti? Kelas 2 SMA? Oh. Ada kelas 3? Jadi semua ini aktif di penggerak ya? Di apa? Jadi forum anak desa. Oh, forum anak desa ya. Jadi saya anggap aktivis lah ya. Pesan saya di awal, aktivis itu harus idealis. Idealis setinggi-tingginya, lebih tinggi dari khayalan Anda. Ya, lebih tinggi dari khayalan Anda. Kalau Anda hari ini menghayal ingin punya uang 1 triliun, itu harus lebih tinggi dari 1 triliun. Siapa yang berani menghayal punya uang 1 triliun? Saya yakin di ruangan ini bingung. Ya, menghayal aja bingung kan ya. Menghayal yang efektif itu, salah satu materi saya itu sering menghayal. Tapi menghayal yang ada 3 unsur. Ada empirisnya, ada knowledge-nya, ada skill-nya, ada leadership-nya. Itu menghayal yang pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi menghayal yang tanpa ketiga itu, ya insya Allah itu ya ikut-ikut jin lah, ikut-ikut nafsu ya. Dan itu menghayal yang akan membuat kita rusak mental kita. Jadi jangan pernah menghayal tanpa didasari 3 hal itu. Contoh, yang cowok menghayal punya cewek yang sangat cantik, ya. Tapi tidak didasari dengan ketiga itu, demi Allah tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Begitu juga yang cewek menghayal ingin cowok yang ideal dan seterusnya, tetapi tidak didasari 3 itu, tidak akan tercapai. Cara menghayal ya. Menghayal itu saya menganjurkan setinggi-tingginya. Konsep saya ini banyak menghayal. Termasuk saya di bidang digital itu, saya menemukan banyak teori-teori digital marketing karena hayalan saya. Tapi hayalan saya selalu saya uji. Namanya dalam riset penelitian itu hipotesa, ada dugaan. Setelah saya punya hipotesa, hayalan saya itu pertama langsung saya riset, saya teliti. Hayalan saya itu saya tulis dulu. Saya menghayal ingin menemukan bagaimana saya mengiklankan kamera sekali foto, sekali klik masuk di seluruh dunia. Tanpa saya mengiklankan lagi dan semua orang bisa melihat dan bisa membeli produk saya. Masuk seluruh dunia dan masuk setiap WA. Orang yang punya duit untuk beli kamera ini. Yang nggak punya duit nggak usah. Ya percuma kan? Percuma. Produk kita dilihat tapi orang yang nggak punya duit akan chatting tok, nggak akan beli. Nah itu namanya dalam bisnis positioning brandnya nggak sampai. Saya mengiklankan produk saya, itu cara saya. Diiklankan produk saya itu handicraft ya, produksi handicraft. Umpama saya produksi tasbih. Tasbihnya itu harga premium, saya sebut tasbih garu. Harganya satu tasbih itu anggap aja 100 juta ya. Yakin ada tasbih 100 juta? Nggak yakin? Kecil, 100 juta itu murah. Saya punya tasbih harga 1,8 miliar. Kecil kan 100 juta? Iya. Orang-orang Dubai kalau cari tasbih itu seperti yang dari Mongol ini nggak cari Mongol, cari batu. Kalau cari tasbih itu harga 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, kecil. Nggak ada artinya bagi mereka. Coba ya, tasbih yang jual pasar 1.000 itu, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 kan? Orang Dubai, orang-orang kaya, itu tasbihnya miliaran. Ya, bayangkan, ya. Raja Brunei, saya pernah membuat tongkatnya, itu harganya juga belum miliar, ratusan juta di saya. Tapi keluar dari saya ya miliar gitu, karena banyak. Jadi tasbih itu miliaran. Tasbih miliaran terbuat dari kayu. Yakin pernah dengar ada kayu harganya 30 sampai 100 miliar per kilo? Yakin?
Nggak kan? Nggak pernah membayangkan kan? Saya membayangkan dan saya melakukan. Namanya garu kinam, Aqualaria malensis kinam. Cari di Google namanya garu kinam. Harganya 1 kilo itu 20 sampai 50 miliar per kilo kayu itu. Ya, garu kinam. Ketik aja di Google. Apa saya carpak atau enggak itu ya? Coba ketik. Itu bisnis saya. Salah satu bisnis saya. Bukan berarti saya punya uang sebanyak itu, dari mana? Saya orang biasa punya uang sebanyak, nggak mungkin kan? Ya, tapi saya punya cara bagaimana cara mendapatkannya karena saya bergaul dengan orang-orang kaya. Ya, karena saya orang miskin, saya ini orang miskin, orang desa, orang miskin. Tetapi karena saya ingin sukses, maka saya bergaul dengan orang-orang kaya, dengan pejabat, dengan menteri, ya, dengan presiden juga. Saya bergaul dengan orang kedutaan-kedutaan besar, CEO-CEO besar. Orang kaya itu mental saya. Saya ini sudah miskin kok bergaul saya, maaf. Kok dengan orang miskin lagi? Ya kalau orang miskin ketemu orang miskin hasilnya kan miskin. Ya. Maling ketemu maling akan jadi maling. Kan begitu. Maka bergaullah, bukan berarti kita meremehkan tidak mau bergaul dengan orang miskin, bukan ya? Bukan. Kalau Anda mau pinter, mau alim, bergaullah dengan kiai-kiai hebat, kiai-kiai top nasional dan dunia. Itu mimpi saya. Per hari ini saya kenal kiai top itu ya ratusan ribuan. Bagaimana caranya agar saya bisa bergaul dengan kiai-kiai top? Ya seperti Kiai Sukorejo semua, ya Pondok Lokagung, seperti Tebu Ireng, Lirboyo dan pondok-pondok besar. Dan kayaknya saya juga hampir kenal gitu loh. Mengapa? Bagaimana cara masuknya? Maka saya masuk di komunitas jaringan kiai. Jaringan kiai yang ada di Indonesia itu salah satunya OPOP, One Pesantren One Product. Produknya Ibu Khofifah. Nah itu salah satu agar saya bisa kenal Bu Khofifah dan ketemu. Itu cara saya. Maka adik-adik kalau mau sukses, langkah pertama bergaullah dengan orang-orang yang top, yang kelas, yang pinter, yang alim, dengan kiai, dengan orang-orang kaya, dengan pejabat, sebaik mungkin. Masuklah di dunia itu, maka kalian akan menjadi orang-orang top seperti itu. Sejak kuliah, mimpi saya setiap hari harus ketemu dokter dan profesor yang hebat. Minimal saya ajak debat. Gitu. Saya ambil bukunya dia, saya mau debat isinya. Itu cara saya. Pak, saya mau ketemu, saya baca buku Bapak, saya ingin diskusi tentang buku Bapak. Apakah Bapak benar alim di bidang buku yang Bapak tulis? Saya ingin diskusi. Itu cara saya. Cara saya. Saat saya kuliah selalu saya ngajak ngopi dosen saya itu saya ajak debat. Pak, di materi Bapak, saya ingin nilai A+. Bagaimana kurikulum buku literatur yang Bapak gunakan apa saja, saya minta 1 minggu kita debat isinya. Siapa yang hebat di antara kita? Berani kalian begitu? Itu saya. Sehingga nilai saya itu hampir tidak ada B-nya, hampir tidak ada B-nya. Ada 1 B, lainnya A semua. Lainnya A. Semua A. Semua materi saya nilainya apa? A. IP saya sehingga pastilah 4. Ya. IP saya pasti 4. Dan itu saya capek dengan cara begitu. Dosen saya ajak debat. Literaturnya apa saya ajak debat. Ya sering kalah lah, mahasiswa sering kalah. Tapi saya nggak mau menyerah gitu. Dan selalu literaturnya apa? Terus begitu. Itu cara saya menjadi mahasiswa dulu. Ya, nggak tahu sekarang ya. Ada apa enggak pola-pola begitu? Ya. Itu cara saya. Nah, kembali lagi ke materi saya. Materi saya ini strategi digital marketing era AE dan IOT 5.0. Nah, kalau tema yang diberikan ke saya digital marketing, sebenarnya saya digital marketing itu sering saya katakan kita sudah bukan saatnya lagi belajar digital marketing. Karena sudah ketinggalan zaman, ya. Sudah ketinggalan zaman, ya. Tapi prakteknya, kenyataannya, milenial, teman-teman kita, saudara kita, itu masih buta huruf tentang digital marketing. Itu yang unik kan ya. Sementara digital marketing itu sudah ketinggalan zaman. Mengapa? Karena eranya sudah AE dan IOT. Loh, lantas mengapa di tempat ini kok harus belajar digital marketing? Nah, ya belajar ilmu itu juga nggak ada yang kasep istilahnya kata orang Jawa. Ini banyak Madura atau Jawa ya? Madura ya? Jawa bisa ya? Bisa ya? Dikit ya? Oke.
Saya Madura ngerti, tapi mengucapkannya agak susah. Ya. Saya berdiri ya, mulai dibantu slide ya. Oke. Jangan slide dulu ya di awal. Kembali lagi ya. Bisa kembali, next, kembali ya. Jadi saya jelasin biar materi saya nggak salah. Strategi itu cara bahasa Inggris. Digital marketing itu digital marketing. Kata marketing itu secara umum orang mengartikan penjualan, benar? Itu salah. Ya, marketing itu bukan jualan, salah. Ya, benar? Banyak orang mengatakan saya mau bekerja dari marketing, jualan, salah. Ketika orang bicara marketing di mindsetnya, pikiran bawah sadarnya itu bicara sales, itulah ciri-ciri orang gagal. Benar? Anda akan gagal menjadi seorang marketing. Ya. Jadi marketing itu bukan sales, bukan jualan. Kalau jualan itu kan sales ya. Berarti marketing apa? Pemasaran. Pemasaran kan sales. Ya coba, bedanya marketing dengan sales apa menurut kamu? Ayo, siapa yang tahu? Ngacung. Ada? Beda. Untuk membahas materi ini harus tahu bedanya marketing dan sales. Kalau kita belajar digital marketing, marketing yang secara digital, tapi di otak kita sales, itu gagal itu. Pasti gagal. Tidak akan berhasil. Dan pasti hasilnya jong, nanti nihil. Itu cara pertama, cara belajarnya. Ada yang tahu coba apa bedanya sales sama marketing? Boleh buka Google, boleh. Ada yang tahu coba? Yang satu? Nggak ada yang tahu? Coba, ya. Kalau marketing itu mencoba mencapai audiens yang lebih luas, sementara kalau sales itu lebih mengutamakan kepada audiens yang memiliki minat atau Minat beli. daya atau minat beli. Ya, itu salah satunya betul juga. Ya. Ada lagi? Minimal ada 3 bedanya sales dan marketing. Sales itu sales, bahasa Inggris artinya menjual. Sales itu artinya pertama adalah orang yang berpikir dan melakukan untuk menjual, untuk mendapatkan profit atau margin. Otaknya jadi situ aja. Yang penting untung. Yang penting untung saja. Yang penting produknya terjual dan untung. Itu aja, nggak ada lagi. Itu namanya sales. Jualan. Tapi marketing bukan seperti sales, tidak. Sales itu bagian kecil setitik yang ada di marketing. Ketika marketing itu diartikan pemasaran, ya secara bahasa Indonesia menurut saya kurang-kurang pas juga. Ya, karena pemasaran di Indonesia artinya menjual, benar? Ya, coba artinya pemasaran apa? Menjual kan? Lagi-lagi menjual. Nah itulah, ya maaf, dalam tanda kutip, kebodohan cara berpikir orang-orang kita. Sudah sales sama marketing itu berbeda, kemudian marketing diartikan pemasaran, pemasaran diartikan menjual lagi. Ya, paham ya? Beda. Marketing dalam konsep bahasa Inggris, ya marketing itu bahasa Inggris, artinya bukan pemasaran karena bahasa Indonesia juga nggak pas kata-kata yang mendekati ya pemasaran. Kalaulah kita belajar, Adam Smith mengatakan marketing ini dalam teori ekonomi itu ada, tetapi marketing yang dimaksud bukan seperti itu. Marketing itu bukan pemasaran yang secara umum yang pemasaran berarti menjual, bukan itu. Tapi marketing itu lebih mengartikan sebuah manajemen mengelola bisnis. Ya. Marketing itu sebuah manajemen yang di dalamnya ada skill, ada knowledge, ada leadership, ada attitude, ada performance, ada human, ada teamwork dan seterusnya yang tujuannya mengelola bisnis. Ya. Gitu kan? Jadi bukan pemasaran, bukan. Marketing itu bukan sekedar pemasaran, menjual bukan. Pemasaran hanya setitik yang ada di marketing. Kalau mau sukses belajar
tentang marketing seperti itu, pemahamannya seperti itu. Maka hasilnya di sini ada yang punya usaha? Ada yang punya? Coba Acung. Ada. Apa usahanya? Kue tar. Dibuat sendiri. Tenaga kerja ada? Dibuat sendiri. Karyawan nggak ada? Dikerjakan sendiri. Dipasarkan sendiri. Ada reseller. Terus produksinya di rumah. Setiap hari produksi. Setiap ada orang pesan. Nah, itu namanya sales itu. Belum marketing. Ya. Tadi saya katakan, yang namanya marketing itu mengelola sebuah konsep atau manajemen pengelolaan sumber daya manusia, ya, yang meliputi di dalamnya adanya skill, keterampilan, adanya teamwork. Teamwork itu karyawan atau anggota, adanya teamwork, adanya sistem, adanya human resource, penelitian tentang tim, ya, adanya produk, adanya dan seterusnya, di dalam harus ada itu. Itu namanya marketing. Untuk mencapai tujuan perusahaan, bukan uang, bukan. Untuk mencapai tujuan bisnis atau tujuan perusahaan. Kalau tujuan perusahaan hanya mencari fulus, mencari uang, wah kita gagal. Ya, jangan berbisnis, bikin usaha, tujuannya mencari uang, salah. Pasti tak jamin Anda akan stres, gak akan mendapatkan uang. Bisnis gagal terus. Orang bisnis gagal karena itu, maaf, termasuk orang-orang tua kita. Mengapa orang tua kita banyak miskin? Karena gagal di marketingnya. Marketing dipahami menjual, dapat untung, itu aja. Pemahamannya, maaf, serendah itu. Padahal marketing tidak seperti itu kan? Mungkin kalian belum pernah diterangkan seperti ini, belum. Saya memahami marketing konsepnya begitu. Marketing itu mengelola sebuah sistem yang di dalamnya ada SDM, ada karyawan, ada produk, ada tempat, ada komputernya, ada manajemennya, ada SOP-nya, ada risetnya, ada penelitiannya, ada bahan bakunya, juga mengelola pembelinya, mengelola pasarnya, mengelola semuanya dikelola. Ya termasuk manajemen zakat, manajemen semuanya itu dikelola. Pembelian, pengadaan tempat, pengadaan semuanya itu marketing. Manajemen pengelolaannya itulah yang disebut untuk mencapai tujuan bisnis. Bukan uang, lagi-lagi saya katakan bukan uang. Kalau bicara marketing yang benar. Sama. Sehingga bisnis saya punya bisnis, saya kelola seperti itu. Maka bisnis yang dikelola seperti itu tidak akan bangkrut. Tidak akan pernah bangkrut. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Khadijah kepada Rasulullah ketika Rasulullah belajar bisnis kepada Siti Khadijah. Dan kemudian Rasulullah dibantu oleh malaikat Jibril, ilmu-ilmu tentang digital marketing diberikan kepada Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Yang cikal bakalnya dari mana? Dari cara mendapatkan dari 3 orang. Yang pertama dari Nabi Sulaiman, yang kedua dari Fir'aun, yang ketiga dari Qarun. Qarun, saya bermimpi itu ingin menjadi Qarun. Tahu Qarun? Qarun itu sosok guru bisnis yang hebat. Qarun itu luar biasa pada zaman temannya Nabi Musa. Dia hafal Taurat, hafal kitab-kitab, hafal. Karena hidupnya miskin, itu orang pesantren alim Qarun itu. Dan masuk keluarganya Musa, orang hebat itu. Otaknya jenius, kemudian ingin kaya, minta kepada Musa, ya Musa, ajarin saya ilmu tentang kimia. Untuk mengelola tanah di tanah Arab, maka saya akan menjadi miliarder. Apa? Dia diajarilah. Musa kan tidak tahu ilmu kimia. Musa itu juga ahli kimia, kemudian diajari oleh Jibril, diberikanlah kepada Qarun tentang ilmu kimia. Mengapa ilmu kimia? Untuk mengelola tambang emas dan intan permata. Otaknya Qarun hebat. Belajarlah di situ, menjadi miliarder. Itu cara belajar Qarun. Saya belajar ilmu Qarun itu ngelontok. Qarun itu ahli manajemen, ahli marketing, ahli strategi, ahli bahasa, dan luar biasa hebatnya. Pebisnis handal dan top. Saya belajar Qarun itu lebih dari 10 tahun tentang kitab-kitab Qarun. Bukan cara Qarun yang dolim yang begitu, tetapi cara mendapatkan Qarun itu, mendapatkan uangnya bagaimana, mengelola bisnisnya bagaimana, yang kuncinya sekian ribu, ya dan seterusnya. Ya. Begitu juga saya belajar bagaimana Sulaiman itu kaya.
Itu tidak ada digali di dalam pondok pesantren, kita hampir tidak menggali itu. Tetapi saya belajar ini di komunisi banyak diajarkan ya. Ini digital marketing. Jadi Qarun itu mengelola marketing. Sulaiman mengelola marketing, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan mengelola marketing. Mereka tidak bekerja sebenarnya. Yang namanya marketing nggak perlu menjual, tidak. Tetapi memanage, mengelola. Kalau mau jadi bisnis sukses, susah apa tadi? Bikin resolusi. Jangan dikerjakan sendiri. Jangan pernah mengerjakan sendiri walaupun tidak punya uang untuk membayar. Karena banyak tetangga kita yang mau bekerja tidak dibayar. Banyak. Karyawan itu tidak harus dibayar, tidak. Karyawan saya itu lebih dari 2.000 lebih. Hampir tidak semuanya itu saya bayar, tidak. Bahkan karyawan saya yang membayar saya. Ya. Aneh kan? Saya berprinsip bukan saya yang membayar karyawan, tetapi sayalah yang dibayar oleh karyawan. Itu cara saya. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih trik. Ya. Saya tidak pernah gaji karyawan, tidak. Paling 1-2 aja lah yang saya kasih karyawan itu saya gaji. Sisanya saya ini digaji karyawan. Ya. Cara berpikir saya aneh. Kalau saya gaji karyawan, uang dari mana? Ya. Saya tidak mau berpikir itu. Wah, stres itu. Tapi pemikiran saya balik. Bagaimana agar semua orang menggaji saya. Orang hebat, pinter semuanya. Tim-tim saya itu mampu menggaji saya. Kamu bulan depan harus gaji saya 10 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta terus. Itu cara saya. Agar dia, contoh, namamu siapa? Kamu jualan resoles. Kamu bisa dalam 1 tahun menggaji saya 3 juta, 5 juta bisa. Bukan saya gaji kamu, tidak. Cara saya bagaimana agar orang itu bisa menggaji saya tidak pernah mengangkat karyawan, tidak. Tapi orang itu saya besarkan, bisnisnya saya manajemenin, saya kelola, saya marketingi, sehingga bisnisnya sukses. Nah, secara otomatis, siapa namanya? Tina. Apa? Siapa? Oh, inaugurasi ya. Nah, ini dengan saya manajemenin bisnisnya, saya tambah tim loh. Sudah, saya kasih orang ahli marketing, ahli HRD, ahli pengelolaan, ahli keuangan, ahli pajak, saya kasih di dia membantu dan saya kasih ahli jaringan, membuat pasar, membuat cabang, dianggap aja lah. Di satu kecamatan 1 gerai dibuka di sini. Saya manajemenin seperti itu. Nah, saya yakin dia akan bayar saya mahal. Caranya begitu, caranya ya. Jangan berpikir saya merekrut orang pintar, jangan. Jadi caranya jangan begitu. Saya kasih contoh, saya punya anak kemarin melamar dari pesantren dari Boyo. Ya nanya pesantren, mau bisa apa? Komputer juga nggak bisa di pondok. Dia pondok Salafi. Bisa komputer? Nggak bisa. Bisa Android menguasai? Ya sekedar buka-buka game, main YouTube gitu. Bisanya ngaji. Ketika masuk di dunia kerja mau apa? Ya, mau melakukan apa? Bisa merawat ayam? Nggak bisa juga. Bisa bertani? Nggak bisa juga. Ya terus bisanya apa? Naik motor bisa. Nyetir mobil? Bisa, tapi nggak punya SIM. Nyetir truk nggak bisa. Naik tosa? Nggak bisa juga. Bisanya apa? Bingung saya. Mau dikasih kerjaan apa? Mau ngajar? Ya. Mungkin ngajar. Ya namanya di perusahaan masa ada ngajar kitab kuning ya. Ngajar balanggo, nafsu sorof diajar di sana kan tidak mungkin ya. Nah, ini dilema santri yang alim di pondok ternyata tidak alim terjun di masyarakat di bisnis. Ini waduh. Maka tidak salah kalau dikatakan pesantren itu pencetak pengangguran, sama dengan kampus kalau begitu. Ini waduh membahayakan kalau pesantren dikatakan pencetak pengangguran. Ya, ada orang bilang begitu, ada. Yang bilang begitu ada, bahkan yang bilang juga kiai ada. Kalau kampus jelas lah, tiap tahun pencetak pengangguran pasti. Kampus itu 90% pencetak pengangguran tiap tahun. Bener kan? Bukan mencetak tenaga kerja, bukan, bohong. Kampus, SMA, SMK itu pencetak pengangguran terbesar di Indonesia. Nomor 1 kampus, saya katakan ya. Mengapa? Karena orang yang diwisuda hari ini, berapa persen orang yang sudah kerja, orang yang sudah siap kerja aja belum.
Lulus siap kerja belum? Kan aneh. Sudah mahasiswa IP-nya 4, lulus. Belum siap kerja. Bagaimana mau menciptakan lapangan kerja? Siap kerja aja belum. Ya. Di siap kerja aja belum bisa, walaupun IP-nya 4. Bagaimana mau menciptakan lapangan kerja? Pertama. Terus kemudian bagaimana mau merekrut karyawan? Dia bekerja aja belum siap. Kan itu yang terjadi di kalangan mahasiswa. Ya. Maka program dari pemerintah sekarang kuliah itu 70-60. Tapi sekarang prakteknya masih 70-20. Tapi aturannya kalau nggak salah 60-40. 60 itu teori, prakteknya 40. Prakteknya 40. Tapi kenyataannya kita lihat di kampus masih belum terjadi. Masih belum terjadi. Nah, ini program besar negara kita, permasalahan kita, ya. Yang terjadi saat ini. Maka kalau Anda kuliah, siap-siaplah jadi menambah pengangguran. Ya, kamu kuliah ya? Pengangguran apa menciptakan lapangan kerja? Apa? Masih pengangguran kan? Ya, mahasiswa masih pengangguran. Coba, saya jalan-jalan di mana? Di Australia. Mahasiswa di Australia itu hampir 90%, bukan 90%, 80% atau ada 80, ada tuh, kalau saya berani mengatakan 85% itu sudah menciptakan lapangan kerja dan siap kerja dan bekerja. Termasuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Hampir semua. Di Singapura sama juga, ya memang hanya orang-orang kaya, kadang-kadang juga enggak. Tapi yang ekonomi biasa bekerja di Singapura. Saya kemarin baru jalan-jalan dari Malaysia. Mahasiswa itu bekerja malam. Ada yang jualan apa itu? Kalau di Malaysia itu jualan burger. Ada yang di pasar, jualannya sepele-sepele. Ada yang cewek itu jualan kosmetik, buka kedai-kedai di tepi jalan, itu tidak gengsi. Bahkan siang malam mereka bekerja. Itu di Malaysia. Mahasiswa sana juga mahasiswa ini banyak. Tapi kalau di Malaysia belum 100%, belum 90% ya, masih 40 atau 40%. Tapi di Melbourne, ya, di beberapa negara. Kalau di Cina pasti 100% seluruh mahasiswa di sana sudah mampu menciptakan lapangan kerja dan bekerja. Itu di Cina sama di Jepang. Itu pasti. Saya sudah berapa kali ke Cina sama. Ya. Dan mereka cara bekerjanya bukan sales. Saya tanya, saya kaget itu. Kamu bekerja tidak? Wah, saya tidak mau jadi sales. Saya seorang marketing. Saya seorang mahasiswa mengendalikan orang-orang tukang. Saat itu saya mewawancari pemulung sampah. Saya mengkoordinir orang-orang tua pemulung-pemulung sampah itu. Dan saya harus menyerap ilmunya. Di sana pemulung sampah itu mantan-mantan pejabat-pejabat excellent ya, pejabat-pejabat tinggi itu, ya, mantan-mantan pejabat kepala dinas begitu-begitu, mantan-mantan CEO besar, tugasnya nggak mau mulungi sampah. Coba di sini, nggak mungkin kan? Jadi pemulung sampah di sana orang-orang lansia itu orang top-top, orang hebat-hebat. Wah, ilmunya luar biasa. Ya, tapi bukan mencari uang dia, bukan sales dia, bukan mencari uang, tapi mencari, menghabiskan waktu, mengisi waktu agar bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Ya, agar bermanfaat orang lain. Sehingga inilah saya ambil ketika kita menjadikan bisnis, kita mengelola marketing, bagaimana kita mengelola usaha bermanfaat bagi orang lain. Jangan bagi diri kita. Ya, kalau mau berhasil, bikin usahalah bagaimana usaha ini dibangun bermanfaat bagi orang lain. Kalau itu yang terjadi, saya yakin Anda bikin usaha apa saja, ternak kambing, ternak ayam, pasti akan merekrut orang, tetangganya, walaupun digaji 1 bulan 100.000, atau walaupun dikasih makan 2 kali tanpa digaji dan seterusnya, atau sistem bagi hasil dan seterusnya. Itu disebut marketing. Ya, itu namanya marketing. Bisa? Mau di sawah, mau bikin jualan bakso, jualan cilok, ya jangan dihadap sendiri, bikin sendiri, dihadap sendiri, jualan cilok, jangan. Wah, jadi sales itu, nggak akan kaya. Tapi kalau marketing, Anda lulusan SMP, nggak usah sekolah, nggak bikin cilok nggak bisa, tetapi tangganya bisa bikin cilok, punya sepeda motor, oke, jualan cilok. Dia ngasih contoh jualan di sini. 1, 2, 3 hari praktek jualan, oke. Tapi cara berpikirnya, saya harus mencari orang untuk menjaga ini. Itu caranya. Karena konsepnya marketing kan, belajar marketing. Carilah 1 orang di situ menjaga cilok. Carilah orang perempuan atau siapa, orang tua cari. Bu, bisa jaga ini bagi hasilnya dibagi 2. Dapat 1. Ya. Cari lagi teman yang punya motor, mau jualan cilok terus begitu.
Kalau punya 100 kan kaya, ya. Punya 1000, setiap desa 1, bayangkan. Miliarder kan? Hanya jualan cilok, ya. Hanya jualan apa saja. Mau ternak ayam juga bisa begitu, sama. Ternak ayam itu bisa jadi miliarder kok, bener. Ternak ayam di rumah nggak perlu sekolah. Lulusan SD nggak sekolah nggak bisa membaca itu juga sama. Saya punya teman itu, punya kenalan di Jakarta namanya Pak Raden, orang Madura, lulusan dari pondok, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bayangkan ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, taunya angka uang. Sejak kecil kerjaannya buruh bangunan, ya namanya nggak bisa baca, nggak bisa apa? Buruh bangunan, nguli, dan seterusnya. Tetapi si namanya Pak Raden ini, kemarin baru saya buatkan yayasan pondok pesantren di Jakarta. Saya yang membuat seluruh perizinannya. Uangnya di ATM-nya itu saya cek kemarin ada 30 atau 100 ya. Miliar. Satu ATM. Dia punya ATM hampir 30, hampir 20. Hartanya hampir 1 T. Naik motornya itu nggak punya mobil orangnya. Motornya kalau nggak salah apa ya? Honda 150 yang jadul. Rumahnya lantai 4. Iya. Rumahnya lantai 4 rumahnya. Atas sendiri saya bikin pesantren. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, saldonya begitu. Sejak jadi kuli bangunan apa? Hari ini saya kuli bangunan. Saya berpikir bagaimana saya mengendalikan tarif tendibi yang ada di Madura, di Pulau Raas, di Raas, itu saja ke Jakarta saya kelola. Saya tempatkan di tempat-tempat bangunan. Itu yang itu. Kemudian orang Raas bisnis, itu saya tarik bagaimana kerja di sini, saya yang mengatur. Ya, pemikirannya yang sesederhana itu. Cuma bagaimana cara mengaturnya saya. Maka dia bergaul dengan pejabat-pejabat di Jakarta. Dosen, orang-orang penting, habib, baru beli semua. Bergaul dengan orang-orang top, orang pinter, akhirnya dia bisa mengendalikan itu. Dan bagaimana seluruh orang Madura diajak di Jakarta, karena di bisnisnya di Rawabening, jualan batu akik, jualan apa, dikoordinir dia, ngambilnya ke dia, dicarikan. Sampai dia punya toko di Rawabening itu berapa yang harganya ya puluhan miliar. Bayangkan, kuli bangunan, pemikirannya kan marketing, ya, bukan sales, bukan mencari uang. Karena dia berpikir mengelola, kemudian untuk mendapatkan hasil yang banyak dan bermanfaat bagi orang lain. Kan itu aja, sesederhana itu. Jadi marketing itu, kesimpulannya menurut saya, mengelola segala sesuatu agar bermanfaat bagi orang lain. Itu saja. Maka Allah itu mengisyaratkan apa? Khairunas apa? Ada yang bisa? Iya, pinter ya. Nah, itu namanya marketing. Allah itu mengajarkan ilmu marketing paling hebat. Sebaik-baiknya orang itu bukan ahli sujud, ahli puasa, hafal Al-Quran, tahfidz, tidak, bukan itu. Sujud 1000 tahun, kata Allah malaikat, tidak. Belum hebat. Musa yang begitu hebat, belum hebat. Sebaik-baiknya orang dan amal yang saya sukai adalah bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kau ngasih nasi 1 piring aja. Itu lebih bermanfaat, lebih saya sukai daripada sholat tahajud 1000 tahun. Benar itu? Kan begitu? Ya. Bayangkan hanya ngasih sepele kan. Bermanfaat bagi orang lain. Itulah Allah sudah mengajarkan konsep marketing yang sangat hebat, yang luar biasa. Ini saya menggali ayat-ayat marketing dari Allah. Allah itu mengajarkan kepada kita konsep marketing, bukan sales. Bukan sales, bukan menjual, bukan. Kalau sales itu menuruti hawa nafsunya, kerakusan pribadinya, sehingga menghalalkan segala cara menjual ini dan itu, sehingga terjadilah penipuan dan itu sales. Akan menghasil segala cara lah, jual kambing, kambingnya sakit-sakit jadi bilang bagus ya. Jual ayam, ayamnya jelek yang dibilang bagus juga ya. Dan seterusnya, jual bajunya jelek yang dibilang bagus, cacatnya nggak diterima. Akan menghalalkan segala cara. Tetapi sebenarnya Allah telah memberikan orang yang bermanfaat bagi orang lain, itulah konsep marketing. Ya. Saya menganalisa ayat-ayat itu seperti itu. Jadi konsep marketing Allah telah mengajarkan seperti itu. Bukan sholat tahajud, bukan hafal Al-Quran, enggak. Tapi orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang telah memberikan entah beramalnya itu hanya 1 biji kurma begitu. Tapi dibutuhkan gitu. Maka tidak heran
Kalau ada namanya pelacur yang ngasih makan anjing masuk surga kan? Tidak heran itu. Artinya Allah menghargai nilai itu. Bukan tahajud 1000 tahun, tidak. Ngasih anjing makan. Sehingga wajar kalau dulu itu keturunan Nabi paling banyak itu kan dari pelacur. Benar? Benar? Nabi siapa? Ibunya Nabi siapa yang pelacur? Ya. Nabi-Nabi Ibrahim leluhurnya itu ibunya seorang pelacur. Tahu ceritanya? Ini. Ada orang Arab pelacur memang, cantik luar biasa. Suatu hari ada seorang alim kemudian karena masih muda emosionalnya ingin melacurkan diri. Ya maaf cerita sedikit tabu, tapi benar ini cerita. Kemudian ketika di kamar, dia menyebut subhanallah, nangis. Tidak terjadi apa-apa. Loh, si pelacur ini kaget. Mengapa? Ya Allah, saya telah terhinakan. Pokoknya menyesal. Saya tidak jadi, mohon maaf. Saya tadi menuruti nafsu saya, ingin begini, sekarang tidak jadi. Dikasih uang. Uang yang dia miliki diberikan si pelacur itu sebanyak mungkin. Diberikan semua kayak kalau salah begitu. Sampai Ibu Ibrahim diberikan uang, sehingga dia pulang. Si pelacur ini akhirnya berpikir dan tidak kok ada seperti ini. Dia tidak berbuat apa-apa, saya diberi. Pelacur ini berhari-hari, berminggu-minggu berpikir. Kok ada orang seperti ini? Akhirnya apa? Dia karena pernah dalam pembicaranya pernah menyebut hidupnya di desa, di kota sebelah. Maka datanglah, dicari orang itu karena ingin ketemu. Dilalah pas ditemui mati dia. Ditanya ke saudara setelah ketemu rumahnya mati. Kenapa kamu mencari orang itu? Nah, itu orang alim yang luar biasa. Kenapa kamu pelacur mencari dia? Iya, karena diceritakan cerita itu. Oh begitu. Kalau gitu ada saudaranya dia atau yang di desa sebelah itu alimnya sama dan lebih hebat. Boleh kamu datang ke sana. Maka terjadi apa? Si pelacur ini menemui saudaranya itu. Maka dia menjadi istrinya. Ini yang melahirkan nabi-nabi. Ya, nabi-nabi Bani Israel. Ya. Kalau nggak salah termasuk generasi di atas Nabi Ibrahim juga ada itu. Ada masuk di sini juga. Dari pelacur. Ada di banyak kitab diterangkan, kalau cerita-cerita itu banyak lah. Ketika ada di YouTube, pelacur jadi ibunya Nabi. Itu. Ada, ya. Karena karena niat seperti itu, artinya dia ingin bermanfaat bagi orang lain. Lagi-lagi ceritanya seperti itu. Jadi digital marketing itu adalah mengelola sebuah manajemen bagaimana segala sesuatu itu bisa bermanfaat bagi orang lain lebih banyak. Itu marketing yang saya pahami. Jadi bukan menjual, bukan mencari uang, bukan mencari harta benda, bukan. Karena itu otak kotor nafsu kita. Kalau marketing dipahami seperti itu. Maka marketing dengan konsep Allah adalah maka kita harus apa? Berguna bagi orang lain. Jadi marketing itu mengelola manajemen, mengelola apapun, segala sesuatunya di manajemenin agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Kalau segala sesuatu bermanfaat bagi orang lain, yakin diri kita itu akan lebih bermanfaat dan bermartabat. Itu marketing. Bisa? Nah, itu kan cara offline. Sekarang eranya sudah digital, maka didigitalisasi. Marketing, maka disebut marketing digital. Cukup dari rumah, dari kamar, sambil tidur-tiduran, kita sudah menjalankan bisnis. Nanti saya cari platformnya. Tapi eranya sekarang bukan ini lagi. Sekarang itu kita di zaman AE. AE itu Artificial Intelligence. AE, Artificial Intelligence. Sebelum ada AE, kita masuk di IoT dulu. IoT itu Internet of Things. Ya, saya jelaskan dulu IoT. Apa IoT? IoT itu Internet of Things. Artinya, Internet of Things, internet itu sudah ada di pikiran kita dan seluruh pikiran kita sudah berbasiskan internet. Perilaku kita sudah menjadi perilaku internet dan kebiasaan kita sudah menjadi kebiasaan internet dan segala tindakan kita itu sudah diinternetkan dan berbasis internet secara otomatis bergerak itu disebut AE, Artificial Intelligence. Pemikiran kita, segala sesuatu kita, itu sudah digambarkan di internet dan sudah bekerja untuk saya. Jadi kita nggak perlu bekerja. Eranya seperti itu. Ya.
Dari Internet of Things, dari digital marketing, dari marketing ke digital, kemudian Internet of Things, pikiran kita, langkah kita sudah berbasis internet, dan internet itu juga jelmaan dari pikiran kita. Segala perilaku kita, tindakan kita, anggap aja, ya kalau mahasiswa, bergaul sama temannya, cerita-cerita sama temannya yang jauh, kan sudah nggak pakai lagi surat-suratan, ya. Kalau zaman saya dulu pakai surat-suratan, kirim surat, pos, minggu datang, sekarang enggak, kan cukup WA. Nah, WA itu termasuk iot. WA itu termasuk dikategorikan iot. Tapi kan bukan buatan kita. Kan bukan buatan Anda. Kita kan hanya penikmat saja. Ya. Sampai kapan? Karena kita penikmat kan bayar, benar enggak? Bayar. Jangan bilang gratis kalian WA itu, bayar. Ya. Bayar apa minimal? Beli HP Android-nya. Beli paketan data, beli kartu, beli casing. Loh, banyak loh yang kita beli itu. Gara-gara WA apa yang kita beli? Pertama HP. Saya yakin kalian tidak mau lah dikasih HP RAM 250. Nah, ya. Pasti RAM-nya minta 3 GB, 5 GB dan seterusnya. Saya yakin di sini HP-nya yang RAM 1 GB kayaknya nggak ada ya. Ada? Saya yakin tidak ada. Pasti RAM-nya di atas 1 GB. Ya. Ya kalau RAM tinggi kita pasti beli HP, kemudian beli kartunya, terus beli paketannya, beli casingnya dan pernak-perniknya. Itu uang semua. Belum kita menghasilkan uang, tapi kita menghabiskan uang. YouTube sama. Bukan milik kita kan? Tapi kita beli di sana, mengeluarkan uang lagi untuk YouTube. Ya. Dan banyak lagi. Facebook sama dan seterusnya. Instagram, TikTok, Twitter dan seterusnya, media sosial nasional atau internasional. Saya menggunakan media sosial itu lebih dari 1 juta lebih. Kalau di sini ada bisa menyebutkan media sosial 100, saya berani ngasih 1 juta. Ada? Tidak usah 1 juta. Sebutkan media sosial sampai 100 saja. Atau 50 deh. Ada? Saya kasih uang 1 juta. Sebutkan 50 media sosial. Tanpa ditulis, langsung sebut. Coba. Jangan ditulis, jangan baca. Boleh dibaca dulu langsung, gini. Sebutkan. Facebook, Twitter, IG, dan seterusnya. Ya, Facebook, IG, Twitter, Landscape, Bimo, dan seterusnya. 50 aja. Ya. Ada ngacung coba? Coba kamu, sebutin berapa? Ayo coba, salah satu. Kalau 50, saya kasih 1 juta. Langsung saya transfer pakai ShopPay saya. Kebetulan saldo ShopPay saya ada 30 juta. Saldo ShopPay saya. Coba. 50. Panitianya juga boleh deh. Boleh. 50 tapi. 50. Tanpa melihat coba. Coba oke. Coba dulu berapa? Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube. Apa? Mobile Legend. Free Fire. Boleh? Bukan. Gak apa-apa, saya hitung. Apa yang kamu sebut saya hitung deh. Telegram. Ya. Masih 8. TikTok. Shopee. Shopee bukan. Shopee Marketplace terus. Bukan media sosial itu. Bukan. Imo, saya sebut Imo, Line, apa lagi? 10. Pusing kan? Apa lagi? Apa? Messenger boleh? Ya, apa lagi? Apa? Bukan. Nah, masih 11, dibantu lainnya deh, gak apa-apa. Snack video boleh? Apa? Bukan, capture editing. Masih 12. Media sosial? Bukan. Boleh, Google Chrome, Google apa? Google Plus, saya tambah Google Plus. Apa lagi? Apa? Fitmat boleh? Apa? Kakao boleh ya? Sudah. Snapchat 16. YouTube Kids boleh ya? Apa lagi? Snack video boleh? Apa? Belum sampai 20.